Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Pratiwi pada pagi yang berbahagia ini. Setelah kita melaksanakan senam Prolanis, pada hari ini kita berbicara dengan dua orang peserta Prolanis. Mat Isa dengan berat badan 89 kilo, tinggi 165 cm. Jadi ini kelebihan berat badan 24 kilo Pak Isa. Kemudian Pak Yusuf dengan berat badan 67 kilo, tinggi 162. Jadi masih ada kelebihan berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo lebih berat badan. Jadi ini mereka ini peserta Prolanis kita. Yang Pak Isa masih dengan diabetes mellitus, kemudian Pak Isa hipertensi dengan gangguan pada jantung. Jadi kita ceritakan sedikit kenapa terjadi kelebihan berat badan dan penyakit jantung. Jadi kelebihan berat badan Pak Isa sehingga sekarang menderita penyakit diabetes mellitus. Karena penyebabnya sama-sama kita ketahui bahwa akibat dari kelebihan karbohidrat. Karbohidrat yang berlebihan. Karena makanan pokok ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi karbohidrat ini karena makanan pokok terlalu banyak kita konsumsi. Terutama karbohidrat simpleks. Ada karbohidrat simpleks di nasi, kemudian tepung-tepung dan turunannya, kemudian di gula pasir. Jadi 3 makanan ini yang menyebabkan apabila kita makan berlebihan menyebabkan indeks glisemik naik. Indeks glisemik naik, semua gula diserap oleh badan, kelebihan disimpan oleh insulin. Kelebihan disimpan inilah yang dipermasalahkan. Disimpan terus, pertama di lemak-lemak yang ada di perut, sehingga menyebabkan perut buncit karena kelebihan penyimpanan karbohidrat tadi. Kemudian disimpan di pinggang, di leher, di wajah, dan kemudian di organ-organ internal, misalnya di jantung, sehingga menyebabkan perlemakan jantung, seperti Pak Yusuf ini. Jadi perlemakan jantung sehingga jadi penyempitan jantung. Kemudian disimpan di usus, di liver, dan di ginjal. Jadi ini penyebabnya karena kelebihan karbohidrat. Karbohidrat yang sifatnya tadi energi yang berlebihan disimpan. Beda dengan karbohidrat dengan protein dan lemak. Protein dan lemak mungkin kurang konsumsinya sehingga memang protein dan lemak tidak berhubungan dengan insulin. Tidak terjadi penyimpanan. Jadi ini masalahnya sehingga terjadi gangguan sehingga menjadi penyakit metabolik. Metabolic syndrome ini memang hampir semuanya penyakit yang berhubungan dengan makanan. Contohnya diabetes mellitus, gangguan pembuluh darah seperti jantung, gangguan pembuluh koroner, hipertensi, kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat. Ini dia yang menyebabkan akibat kelebihan makan tadi. Makanya perlu kita buat seperti senam Prolanis tadi, dan tujuannya untuk membakar kelebihan timbunan ini. Kelebihannya dibakar. Kemudian dengan melaksanakan ibadah puasa yang baiknya puasa pagi, puasa siang. Karena dengan berpuasa badan kita tidak akan mengeluarkan insulin karena tidak ada gula. Otomatis insulin menurun. Begitu insulin menurun, growth hormone meningkat. Meningkatnya growth hormone ini menyebabkan terjadinya fat burning, jadi lemak dibakar. Itu kelebihannya. Jadi kita harus menciptakan hormon growth ini supaya banyak alirnya dengan cara jangan sering makan. Misalnya kalau enggak pagi, malam, setelah jam 18 jangan makan lagi. Pagi, kalau bisa sampai siang, sehingga jendela tidak makannya panjang, memberikan kesempatan tubuh untuk membakar lemak yang berlebihan.
Tapi kalau sebentar-bentar makan, tidak ada kesempatan untuk membakar kalori yang tertimbun. Seperti Pak Isa ni kelebihannya 24 kilo. Dari berat tadi 89, tinggi 65. Idealnya 65. Ini masih lebih 24 kilo. Jadi mesti turunkan pelan-pelan. Selama ini belum turun, ya nggak bisa normal gulanya. Karena masih banyak stok freezer. Pak Yusuf juga masih 5 kilo. Lumayan 5 kilo tidak terlalu berat 5 kilo. Jadi kelebihan inilah menyebabkan terjadinya penyakit. Jadi kelebihannya seperti Pak Isa bukan setahun 2 tahun. Malah 5 tahun, 10 tahun kelebihan gula yang terus-menerus. Jadi kita obati sekarang, di samping memberikan obat medikamentosa, dengan makan obat-obat medis, obat penurun gula, tentunya dengan cara membakar lemak, membakar gula yang berlebihan. Ini lemak dari gula. Ini perut ni yang buncit ini dari gula yang tertimbun, kelebihannya diubah dalam bentuk lemak. Pertama diubah dalam bentuk glikogen di liver dan di otot, tidak kita pakai untuk gerak, menimbun dia ditimpan di jaringan lemak. Jaringan lemak terbesar di perut, makanya perut dia memuncit karena lebih 24 kilo. Jadi upaya-upayanya seperti zaman tadi, pertama kurangi makan karbo, diet rendah karbo. Contohnya mengubah makan nasi ini dengan karbohidrat yang rendah indeks glisemik. Contohnya umbi-umbian, jagung, ubi, kemudian apa lagi? Kentang yang ada di sekitar kita. Kemudian berbanyak makan karbo-karbo serat, sayur-sayuran. Ini karbonya serat, bagus. Indeks glisemiknya rendah, banyak seratnya, cepat kenyang. Cepat kenyang, kalori sikit. Jadi tidak menimbul lagi, malah kita mengharap badan kita mengambil kelebihannya. Tapi kalau masih banyak makan nasi, gula pasir banyak, kemudian tepungnya mana? Di mie, roti, kue, kerupuk, keripik, kue basah. Nah, ini kan gula dia, karena gula dari tepung, gula dari pasir, gula pasir, double malah. Jadi nggak bisa turun berat badan, karena badan kita mengambil kalori yang baru masuk dari karbohidrat. Tidak terjadi fat burning, tidak terjadi pembakaran lemak. Jadi tugas kita sekarang yang lebih berat badan ini, gimana badan kita dengan sistem tubuh kita ini mengambil cadangan. Umpamanya kulkas, bagaimana badan kita mengambil freezer. Caranya dengan apa? Kosong chiller dulu kulkas bawah, sehingga terambil yang namanya chiller. Jadi selama belum terambil, belum kosong freezer, chiller nggak terambil. Inilah freezer nih, freezer perut. Freezer yang menyebabkan terjadi timbunan, sehingga karena kelamaan menjadi penyakit. Karena kelebihan gula terus terjadi resistensi insulin. Insulinnya tidak cukup lagi, tidak sensitif terhadap sel, sehingga insulin tidak bisa mengubah gula yang tertimbun tadi, sehingga gula menumpuk dalam pembuluh darah. Itulah menyebabkan jadi penyakit gula. Begitu kita cek gulanya sudah 400. Jadi dengan makan obat-obat medis ini memang turun gula, karena gulanya diambil, dibakar oleh insulin. Tidak makan obat, naik lagi, karena penyebabnya hilang. Jadi penyebabnya dulu. Begitu juga dengan penyakit jantung. Kenapa terjadi penyumbatan? Karena yang tadi, gula yang berlebihan tadi disimpan dalam bentuk lemak. Jadi pertama disimpan di daerah-daerah yang tidak ada aktivitas, di perut, pinggang, leher, wajah, bokong. Kemudian masih tertimbun, disimpan di organ-organ vital, di jantung dan jantung dan pembuluh darah. Kemudian masa berlebih disimpan di ginjal, di usus. Jadi seperti Pak Yusuf ini dah disimpan di pembuluh darah nih. Terutama pembuluh darah kecil yang ada di jantung, pembuluh darah koroner, makanya terjadi penyempitan jantung.
Sekarang berobat terus, berobat medis, berobat, minum obat. Ini obat-obatnya pun bekerja untuk melebarkan pembuluh darah, mengurangi kolesterol, mencegah penyumbatan lengket lagi, kemudian mengencerkan darah. Jadi samping minum obat, juga mengubah pola makan yang mengandung banyak lemak. Lemak-lemak yang dimakan, usahakan minyak yang alami, lemak alami. Contohnya berulang-ulang kita sampaikan seperti di buah pokat. Itu lemaknya alami, ada seratnya. Kemudian minyak kelapa, minyak ikan. Kemudian dari kalau pakai butter, jangan mentega. Kemudian minyak zaitun. Kalau bisa beli minum 1 sendok tu hari. Jadi cegah jangan minyak-minyak yang proses, karena minyak-minyak yang proses yang mengalami pemrosesan dan dimasak dengan terlalu lama menimbulkan inflamasi peradangan dan mengandung omega 6 yang tinggi. Ini menyebabkan terjadinya peradangan. Jadi tidak bisa sembuh. Jadi kalau memang tidak diubah pola makan dan pola olahraga, paksa minum obat terus. Jadi yang dinamanya kita berobat ini usahakan nanti pelan-pelan obatnya dikurangi dengan mengubah pola makan. Itu juga Pak Emsa. Bapak sana? Pak Ismail. Pak Ismail juga gangguan rematik. Rematik juga gangguan karena apa? Pengaruh di makanan. Coba ada yang bertanya. Ilong nampak mubat kata, tapi berat badan hai tenggelam. Kita 2 orang itu kaji itu. Ini pertanyaan dari Mak Isa, kenapa berat badannya susah turun? Kemudian Pak Yusuf ada pertanyaan. Kenapa? Cuma cepat lelah. Badan lemah. Cepat lelah, badan lemah, sakit dada. Gerah dada, berat dada. Ko Ismail ada pertanyaan. Kaki sakit. Kaki sakit pinggang. Ini ada 3 pertanyaan, kita coba jawab dengan ringkas. Seperti Pak Isa, kenapa berat badan susah turun? Ini kan melebihi berat badannya 24 kilo. Jadi berat badan masih susah turun karena masih banyak mengonsumsi gula. Gula artinya karbohidrat. Karena selama karbohidrat masuk ke badan, otomatis tidak ada pembakaran lemak. Jadi tujuan kita menurunkan berat badan kan membakar lemak. Jadi apabila tidak ada masuk karbohidrat, contohnya pagi ini. Pagi sarapan jangan makan karbohidrat. Makan protein atau lemak, atau misalnya telur 2. Jangan nasi atau minum teh manis. Itu otomatis badan tidak membakar lemak lagi. Karena sudah ada karbohidrat. Jadi kita hati-hati. Kemudian harus sering lapar. Ini lapar ini, saat lapar inilah mestinya malam atau pagi, puasa Senin Kamis, puasa malam. Malam dari jam 8 sampai jam 8 pagi tidak ada makanan. Minum air putih saja. Jadi otomatis badan mengambil kalori dari cadangan. Kalau misalnya jam 10 malam masuk makanan yang berupa karbohidrat, otomatis badan tidak membakar lagi, tidak mengambil kalori yang disimpan. Ini nggak bisa turun berat badan. Kemudian yang ketiga, pertama tadi diet rendah karbohidrat, kemudian ada puasa sering lapar, ketiga harus ada olahraga, gerak, sering-sering jalan kaki pagi. Ini membantu membakar kalori. Jadi 3 item ini penyebab sehingga apabila 3-tiganya tidak kita laksanakan akan menyebabkan susah turun berat badan. Bahaya. Mudah-mudahan dibuat perubahan ini, mudah-mudahan ke depan nanti turun berat badannya. Sekarang kelebihannya 24 kilo, nanti pelan-pelan turun sekilo sampai normal. Sampai Pak Isa seperti anak muda lagi nanti. Kalau udah berat badan 65 kilo. 70 kilo lah, sekarang 89. InsyaAllah bisa kalau diusahakan. Karena cuma kita yang bisa mengubah. Saya cuma bisa menyampaikan teorinya, tapi prakteknya tetap pada kita sendiri. Kemudian yang kedua, Pak Yusuf. Ini badan cepat lelah, sakit dada.
seperti kita sampaikan tadi, karena kelebihan karbohidrat yang lama, sekarang karbohidratnya dah berubah dalam bentuk lemak. Sudah banyak karbohidrat yang bentuk lemak yang menempel di pembuluh darah. Seperti umpamanya selang air yang sudah berkarat di dalamnya, sehingga lubang pembuluh darah dah mengecil. Akibat lemak yang menempel. Karena dari minyak-minyak yang olahan tadi ditambah dari karbohidrat yang berlebihan. Karbohidrat yang berlebihan ini simpan diolah dalam bentuk lemak. Itu penyebabnya. Sehingga cepat lelah ini karena jantung kurang oksigen yang disuplai oleh pembuluh darah koroner, sehingga cepat capek, kurang oksigen, kurang makanan. Karena selangnya mengecil. Jadi tugas kita sekarang ini memperbaiki selang ini juga dengan pengobatan ke doktor jantung, kemudian dengan cara mengurangi lemak-lemak yang tidak bagus, mengurangi lemak-lemak olahan. Jadi ubah lemak, kemudian kurangi gula juga sama. Kita membakar lemak. Bagaimana badan membakar lemak sehingga lemak-lemak yang leket di pembuluh darah ini bisa pelan-pelan terambil nanti secara alamiah. Jadi karbohidrat dikurangkan. Karbohidrat karena penyebabnya karena timbunan karbohidrat diubah dalam bentuk lemak. Jadi karbohidrat pun misalnya nasi, gula, tepung kita makan banyak, dia diubah menjadi lemak. Nasi kopi dia jaga Pak. Kopi boleh, gula enggak boleh. Kopi enggak apa-apa. Dilatih pelan-pelan. Kopi yang enak tanpa gula. Inilah kopi sebenarnya. Kopi pahit. Kalau minum kopi pakai gula, minum air gula namanya, bukan minum kopi. Kemudian Pak Ismail. Pak Ismail umur berapa? Umur berapa? Umur sudah 75. 75. Jadi masih lumayan, masih sehat. Tapi masih ada keluhan nyeri kaki juga. Ini pengaruh makanan. Ubah pola makan, banyak makan sayuran, buah-buahan, kurangi minyak-minyak. Minyak-minyak goreng-gorengan, minyak-minyak yang diolah, memakai minyak sawit. Jadi kurangi yang minyak, garam, banyak yang alami. Jadi mudah-mudahan nanti cepat sembuh. Kalau enggak terus makan obat. Obat ini ada efek sampingnya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada hari ini ada manfaatnya semua. Demikian saja pertemuan pada hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan bagaimana perkembangan penyakit yang dialami oleh Mak Isa dan kelebihan berat badan 24 kilo, kemudian Pak Yusuf lebih 5 kilo, kemudian Pak Ishak walaupun umur dah 17 tahun masih sehat, cuma keluhan di kaki. Biar saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.